Baik, selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya Vicky Novian Pratama di channel saya yaitu Vicky Novian Pratama. Kali ini ya teman-teman, saya akan mengajak teman-teman untuk membedah dan melihat kembali di tahun 1990-an sampai awal 2000. Itu kan kalau kita bisa katakan ya teman-teman bahwa di era tersebut itu timnas sepak bola Inggris itu mencapai era keemasan atau golden generation. Kenapa seperti itu? Karena pada tahun itu bisa dikatakan generasi emasnya timnas Inggris ini banyak sekali pemain bintang di skuadnya di timnas Inggris karena pada saat itu klub-klub Premier League yaitu Liga Inggris sendiri itu banyak sekali menghasilkan talenta-talenta baru dan bagus dari Britania Raya atau Inggris sendiri. Nah, kenapa bisa dikatakan generasi 1990-an sampai awal 2000 ini bisa dikatakan gagal ya teman-teman? Karena ada beberapa poin. Nah, saya akan mengajak teman-teman untuk membedahnya dalam beberapa poin, yaitu yang pertama, terlalu banyaknya pemain hebat atau bintang di satu posisi yang sama. Contoh seperti Frank Lampard, Paul Scholes, Steven Gerrard, dan lain sebagainya. Lah, ketiganya adalah, ini saya contohkan, ketiganya adalah gelandang dunia, tetapi sulit dimainkan bersamaan. Scholes itu bahkan sering dipaksa di sayap kiri. Nah, padahal positif lainnya adalah gelandang tengah. Lah, sedangkan semuanya, yaitu Frank Lampard, terus Gerrard, itu juga sama di posisi tengah juga untuk posisinya asli atau terbaiknya ya teman-teman. Nah, sehingga ya kacau nih ya. Sopo sing mau memilih antara tiga ini apa dipakai bareng-bareng atau salah satu harus ngalah atau dua-duanya ngalah salah satu di starter begitu. Itu yang pertama ya teman. Yang kedua poinnya adalah rivalitas klub terbawa ke timnas. Lah, kenapa bisa begitu? Nah, pada era tersebut kan Arsenal, Manchester United, Liverpool lagi, lalu siapa lagi? Chelsea dan lain sebagainya. Itu kan klubnya itu kan mendominasi persaingan Liga Inggris sehingga apa? Beberapa pemain mengakui bahwa chemistry di ruang ganti tidak selalu baik yang diharapkan atau tidak bisa diharapkan harmonis karena ya persaingannya itu dibawa dari klub-klub tersebut ke timnas Inggris. Nah, begitu sehingga ya kadang tidak padu begitu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, selanjutnya poinnya itu taktik kurang fleksibel. Lah, kenapa bisa dikatakan seperti itu? Lah, timnas Inggris itu sering memakai formasi 4-2-2 dan atau 4-4-2 yang cukup konservatif sehingga negara seperti Brazil, Prancis, Italia dan kemudian Spanyol sudah memainkan sepak bola yang lebih dinamis dan modern sedangkan Inggris itu ya filosofinya kan kick and rush ya, sehingga ya ketinggalan jauh dan dianggap kuno lah ya. Nah, itu yang poin ketiga. Terus yang ke poin keempat yaitu pelatih yang sering berganti. Ya sebut saja dari Steven Goran Eriksson, lalu Glenn Hoddle, terus Kevin Keegan, lalu ada lagi Steven McLaren, lalu setiap pelatih itu membawa pendekatan yang berbeda dan formasi berbeda, filosofi yang berbeda sehingga sulit memiliki identitas permainan yang konsisten karena pelatih A seperti ini, pelatih B seperti ini, pelatih C seperti ini ya sehingga ya setiap pelatih harus menyesuaikan pemainnya sehingga ya kadang tidak cocok sehingga ya konflik lalu ya berbagai macam dinamika yang mungkin harus dihadapi oleh pemain Inggris saat itu sehingga ya tidak bisa menemukan oh ini loh filosofi yang pas untuk diterapkan di timnas Inggris meskipun pelatihnya itu beda tidak ada fondasi di timnas tersebut untuk oh ini loh pemainnya formasinya tetap seperti ini dan siapapun pelatihnya tidak tidak masalah yang penting pas bermain filosofinya ini dan formasinya ini jangan diubah begitu. Itu yang harus menjadi catatan yang keempat. Lalu yang kelima, mentalitas di turnamen besar lah.
Timnas Inggris seperti di tahun ini itu tahun 1990-an awal sampai 2000-an awal itu sebenarnya bagus, tapi karena Timnas Inggris ini pada fase gugur ya teman-teman, itu beberapa kali tersingkir lewat adu penalti. Karena apa? Karena mentalitas yang dibawa pada saat adu penalti itu tidak sekuat pada saat 90 menit laga berjalan, karena ya mungkin mental untuk adu penalti atau menjadi penendang itu ya kurang dilatih oleh staf-staf maupun pelatih Inggris sendiri pada kurun waktu tertentu pada saat turnamen seperti ya Piala Dunia maupun Euro itu. Nah, sehingga ya muncul anggapan bahwa mereka kesulitan menghadapi tekanan di fase gugur. Nah, karena ya kalah di adu penalti itu. Itu yang poin kelima. Itu kita beranjak ke poin 6. Terakhir ya, cedera pemain kunci. Misalnya Wayne Rooney cedera itu menjelang Piala Dunia 2006. Lalu David Beckham juga beberapa kali datang ke turnamen dalam kondisi kebutuhan yang tidak ideal atau kurang fit lah. Ya, sebenarnya kesimpulannya itu mereka itu sebenarnya prestasinya tidak jelek sebenarnya, tapi di bawah ekspektasi dari publik Inggris sendiri. Karena apa? Dengan skuad dia bisa dikatakan Golden Generation teman-teman. Seperti Gerrard, Lampard, Scholes, Rooney, John Terry. Lalu ada Rio Ferdinand, Ashley Cole, lalu Michael Owen. Banyak yang berharap Inggris bisa minimal mencapai final lah turnamen besar. Namun hasilnya apa? Tahun 1998 mentok di 16 besar. Lalu 2000 Euro itu fase grup. Wah, itu tambah mundur lagi. Terus 2002 Piala Dunia perempat final itu ya kemajuan. Tapi 2004 perempat final juga ya sama Euro. Di 2006 Piala Dunia perempat final sama. Lalu yang paling menjadi anu ya gagal lolos Euro 2008. Wah, itu paling drop dari timnas Inggris sendiri lah. Karena itu generasi ini dikenang, kesimpulannya adalah dikenang bukan sebagai generasi yang buruk, melainkan sebagai salah satu generasi paling berharga yang gagal mengubah individu kualitasnya menjadi prestasi tim. Ironinya banyak pengamat itu melihat generasi ini sebenarnya bagus dan ya bisa menjadi ujung tombak timnas Inggris pada era tersebut, tapi ya sayangnya karena ego pemainnya dan juga rivalitas klub yang tinggi terbawa ke timnas dan gonta-ganti pelatih sehingga hal tersebut kurang terjadi. Itu mungkin teman-teman dari saya tentang pembahasan hari ini. Terima kasih atas atensinya. Selamat siang, Tuhan memberkati. Nantikan seri saya selanjutnya. Salam sehat selalu.